Rata-rata seal pasti ini apa namanya lentur karet ya Pak ya. Cuma Ini- ketahanannya yang berbeda. Ini sealnya udah dipasang ya? Udah. Oh, oke, ini sealnya Udah dipasang. Nah, yang sering menyebabkan bocor Hah? itu yang pertama kondisi mesinnya dulu Pak. Dilihat dari kondisi mesin. Ya, iya Apa Pak. sih pengaruhnya kalau seal crankshaft ini sering bocor? Triknya ini Potong. sedikit dipotong. Oh iya. Biar lebih kencang lagi ya. Oh. Cuma kalau terlalu motong ya ini juga apa namanya terlalu kecil mudah lepas juga. Assalamualaikum, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Alpedia. Gimana Pak? Alhamdulillah, kali ini kita ketemu Mas Nova nggak jauh-jauh dari mesin. Selalu aja mesin. Iya. Kemarin kaki-kaki, sekarang mesin. Nah, enak. Jadi kita bisa buat konten ya, berbagi ilmu ya. Ngepasin pekerjaan ini terus Pak. Baik, nah kita mau berbagi ilmu kawan-kawan nih yang punya mobil. Pasti. Saya sambil kerja ya Pak ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Pasti pernah mengalami kebocoran di bagian, Bagian apa? bawah. Bawah Karter? belakang, karter atau bukan? as apa namanya? Oh, Seal. seal ini Seal crankshaft. crankshaft. Ini yang depan. Yang depan. Yang belakang yang berarti- ini Pak. Tak balik dulu Oke. biar kelihatan. Itu kalau dibalik nggak rontok ya, Mas? Enggak. Udah kenyangin semua Pak. Nah. Oke. Rontok paling olinya netes Pak. Baik. Nah, ini dia, Mas Nah, ini Nova yang akan coba menjelaskan apa sih yang belakang. menjadi penyebab seal crankshaft ini sering bocor. Ya, gimana Mas Nah, Nova? yang pertama mungkin dari kondisi ini ya Pak ya, apa namanya sealnya. Oke. Setiap merek kan berbeda-beda kualitasnya. Oh. Nah itu. Cuma saya rasa rata-rata seal pasti ini apa namanya lentur karet ya Pak ya. Cuma Ini- ketahanannya yang berbeda. Ini sealnya udah dipasang ya? Udah. Oh, oke, ini sealnya Udah dipasang. Kayak plastik ya, Pak? Karet. Karet. Ya? Karet ya. Oke. Nah yang sering menyebabkan bocor Hah? itu yang pertama kondisi mesinnya dulu Pak. Dilihat dari kondisi mesin. Ya dia kondisi mesinnya itu berlumpur atau tidak, ngeslak parah atau tidak. Oh. Nah kenapa kok bisa itu? Karena ini Pak. Ini kalau dilepas Sealnya. sealnya modelnya kayak begini. Nah, oke, ini kawan. Nah ini yang kalau tampak di luar begini. Oke, ini Oh, yang luar, di dalam ini dalam. begini. Ya. Dalamnya apa aja sih yang ada ini? Karet sama? Nah karet ini kan harusnya lentur begini Pak. Oke. Nah dia nggak boleh sobek sedikit gini, nggak boleh ini. Ini Harus dalamnya ada lentur karet, rata. ada per nggak? Enggak. Ada. Oh, ada pernya. Ada pernya Oh, ini. tuh kawan-kawan, ada pernya. Dia buat fungsinya buat merapatkan, buat merapatkan, menahankan buat mingkup apa namanya? Ini apa namanya? Mengecil itu Iya, istilah gitulah. Tetap. Ya. Nah, kenapa kok ngeslak Pak? Kalau apa namanya mesin yang kondisinya ngeslak, dia kotorannya akan menggumpal di sini. Dia kotorannya menggumpal di apa namanya sela-sela seal crankshaftnya ini. Oke. Kemudian menyebabkan ini nggak bisa lentur lagi. Oke. Kaku. Paham. Nah, Padahal itu. sebenarnya ini mungkin masih bagus ya. Mungkin masih bagus. Oh, begitu cara. Cuma kebetulan ini kan kasusnya bukan masalah ngeslak ya, dan bukan Jadi gara-gara di ini sini juga terlihat bocor ya. bersih, iya. Oh, oke. Nah, jadi salah satunya tadi Karena ngeslak. kalian selas. Nah, Jadi kotorannya menggumpal di sini. oke. Berarti kalau ada sebuah mobil nih Ya. terjadi kebocoran pada seal crankshaft belakang, Ya. ya kan? Nah, apakah kita langsung main ganti saja? Atau mungkin ada dulu yang dicek kenapa dia bocor? Seperti itukah prosedur kalau di bengkel AHA? Ya, yang pasti kita ini dulu Pak, pastikan kondisi mesinnya dulu. Oke. Jadi dia ngeslak parah atau tidak. Kalau misalnya masih tipis atau belum parah sekali, kita Ya. masih berani ganti. langsung ganti aja Ya, gitu ya? yang pasti tanyakan dulu customernya. Kalau misalnya ngeslak parah, kita tanyakan. Ini nanti kalau diganti tidak bisa bertahan Lama. seperti yang biasanya. Oke. Kalau biasanya ini bertahan berapa lama, Mas? Kalau normal-normalnya? Tahunan sih Pak. Tahunan? Lama. Oh, lama ya? Ya.
Berarti kalau mobil-mobil yang datang ke sini yang bongkar-bongkar mesin, Ya. itu rata-rata banyak yang bocor nggak ininya? Atau normal-normal semua? Rata-rata rembes, Pak. Rembes. Nah. Itu karena pemakaian usia. Pemakaian. Oh. Karena kan apa namanya mobil rata-rata Kak, misalnya Grand Livina kan 10 tahunan, udah 10 tahunan kan. Iya, betul. Itu baru rembes. Oh, Berarti kan mulai itu rembes tuh. Dan biasanya kalau yang ini yang depan itu sekalian cover timingnya biasanya ikut rembes juga. Oh, yang kemarin pernah Mas Ari bahas juga ya? Baik, Mas Nova, apa sih pengaruhnya kalau seal crankshaft ini sering bocor pada mesin ini? Apa jangka panjangnya kalau ini dibiarkan terus gitu? Betul. Yang pasti lama-lama oli pasti berkurang, Pak. Oke. Nah, oli lama berkurang, otomatis pelumasan yang di dalam juga berkurang. Oke. Nah, otomatis pelumasan berkurang, semakin lama semakin banyak gesekan juga. Oh iya. Nah, akhirnya dalam komponen ada yang tergores, ada yang rusak, yang menyebabkan ini di dalamnya ini ada metalnya. Metal duduk. Ini metal jalan. Metal duduk yang di tengah sini. Nah, itu bisa tergores. Oke. Selain tergores, crankshaft ini sendiri bisa separah apa kejadian yang pernah dilihat di bengkel? Patah pernah. Patah? Ya. Bengkok juga ada. Patah kenapa, Mas? Nah, itu kalau kasusnya patah, Pak, itu biasanya hantam-hantaman. Siapa yang Knoting. Iya, siapa yang menang? Antara biasanya water hammer, Pak. Water hammer dia kan ini tekanan keras. Iya, keras. Tekanannya kan tinggi. Jadi tapi kalau misalnya timingnya loncat atau belnya, misalnya bel kan ada yang timing bel itu. Ya lepas otomatis kan kenok kan. Hantaman sama klep. Biasanya klepnya yang bengkok atau pistonnya yang berlubang atau stangnya yang patah. Biasanya ini kalau kasusnya begitu jarang, Pak. Karena dia cenderung lebih kuat daripada stang seker sama klep. Biasanya kalau knocking begitu, yang kalah klepnya dulu. Oke. Tapi kalau water hammer kemungkinan bisa patah. Ya, bisa. Wow. Bengkok dulu atau patah. Dan itu kalau pasti kalau crankshaft dia sangat ini, Pak, sangat riskan dari bunyi. Jadi kalau ada apa-apa dari metalnya aja, jangankan dari metalnya aja udah tergores itu biasanya bunyi. Oke. Tak 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 tak. Semakin digas semakin kencang. Baik, pada kapan kita bisa mengetahui bahwa crankshaft itu bengkok? Yang pasti dari bunyi udah berbeda, Pak. Dari bunyi udah berbeda. Apalagi kalau bengkok cenderung lebih berat juga diputar. Dan itu kalau nanti dipaksakan, lama-kelamaan yang kalah metalnya. Oke. Dipaksakan lagi ya, nanti mungkin bisa patah, mungkin bisa hancur apanya. Gitu. Nah, berarti kalau sudah kejadian tadi ya, ada eksiden ya yang menyebabkan ini tuh tidak center lagi, tidak lurus lagi gitu ya. Nah, siapa yang mengetahui pertama bahwa crankshaft ini sudah tidak center setelah dibongkar? Setelah ini apa ya? Dibongkar. Mungkin awalnya dibongkar. Ya, awalnya ada kejadian ya. Kejadian. Apakah bunyi, apakah dia yang lain ya? Yang pasti diestimasikan buat bongkar mesin dulu. Betul. Kita periksa satu-satu. Yang kalau sudah terbongkar semua, kita periksa dari metalnya dulu, Pak. Jadi metalnya itu udah hancur atau gimana, baru diganti metalnya. Kalau metalnya ini sekalian sama crankshaft, sama blok, sama ininya, klem-klemannya ini dibawa ke bengkel bubut. Jadi tinggal di bengkel bubut. Nanti mereka akan melapor ke... karena mereka ada alatnya yang ini, dialnya buat ngecek kebengkokan. Oke. Nah, kalau sudah terjadi ternyata crankshaftnya itu sudah tidak center, berarti ada bengkok. Itu apa yang dilakukan? Ganti, Pak. Ganti. Kalau undersize terlalu banyak, resiko juga. Oke. Berarti tadi mesin jadi berisik ya? Ya, mesin jadi berisik. Kalau ada apa-apa dari crankshaftnya itu pasti
mesinnya nggak sehat, Pak. Oh. Berisik, bunyi, macet. Tapi itu suaranya di bawah ya? Ya, di bawah. Dibedakan kalau yang pernah dibahas Mas Ardi, suara yang atas. Atas. Yang dari apa namanya? Yang dari ini apa namanya? Tumble. Ya. Grelivina, tumble. Ya, itu bunyi juga. Tumble bunyinya mirip-mirip juga. Tumble sama itu apa? Sprocket. Sprocket. Oke. Kalau ini suaranya pasti di bagian bawah. Ya. Oke. Bagian bawah. Dan kalau ciri-cirinya kalau digas, kalau biasanya metalnya sih yang ini Pak, yang kena. Digas itu semakin kencang suaranya. Mengikuti putaran mesin. Oke, itu salah satu cara pengecekan suara tadi ya, suara bagi. Soalnya dia kan kalau crankshaft dia kan porosnya Pak. Baik, Mas Nova, tadi kan Mas sudah sebutkan penyebab ini bocor itu salah satunya adalah dari slash ya, yang tidak bisa membuat karetnya mengembang ya, menahan ya, bertahan ya. Oke, nah selain itu apa lagi Mas penyebabnya? Ya mungkin dari yang kita bahas tadi Pak, dari crankshaft mungkin belum bunyi atau belum ada tanda-tanda, mungkin bisa dilihat dari sininya. Barangkali dia apa namanya nggak center, cuma di sini aja. Oh bisa. Mungkin sebelumnya pernah OH terus terhantam atau gimana. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Sama ini Pak satu lagi. Nah jadi satu lagi Pak yang menyebabkan sering bocor. Tapi khusus untuk bagian depan nih. Depan bisa, belakang juga bisa, sama aja. Sama aja, baik. Iya. Ini ya kita asumsikan yang depan aja ya misalnya. Oke. Ini kan silnya kecil Pak, nggak sebesar yang bagian belakang yang gede ini. Nah, cuma sama sih. Nah, ini kan dapat silnya ini Pak. Ini kan harus dapat bagian silnya yang bagian dalam. Jadi nanti silnya di sini? Iya, silnya di sini. Dia dapatnya di sini, dia kan nempel di sini. Posisinya kayak gitu ya? Jadi seal yang depan itu nempelnya di cover timing, terus dipasangkan ini. Nah ini kalau semakin lama kelamaan dia akan bergaris, beralur ya? Ya beralur benar. Nah itu kalau nggak pas dari situnya, nggak pas sealnya nggak pas. Berarti keluarnya dari sini berarti? Ya dari sini. Alurnya karena gesekan dari sini dalam jangka waktu yang lama. Lah kalau kayak gitu, kalau ini berarti masih bisa mengganti ini untuk biar lebih bagus. Sebenarnya nggak perlu penggantian ya Pak ya. Jadi? Biasanya kalau saya pasang, itu saya tempelkan dulu, rapatkan dulu. Oke. Kalau sekiranya kurang menggigit, kita triknya ini sedikit dipotong. Oh iya. Biar lebih kencang lagi ya. Cuma kalau terlalu motong ya ini juga apa namanya terlalu kecil mudah lepas juga. Oh iya, karena ininya apa? Dia jadi agak melipat ya. Iya, melipat, benar. Jadi gitu yang bikin apa namanya sering bocor. Oke, tapi itu berlaku untuk belakang dan depan kah pemotongan ini? Pemotongan per berlaku. itu. Berlaku juga? Berlaku. Semua yang modelnya hasil model begini berlaku Pak. Boleh dipotong? Boleh. Asalkan dikira-kira jangan sampai terlalu ini ketat ya? Ya. Baik. Nah, kalau kita hanya mengganti seal crankshaft seperti ini ya, yang apakah itu bagian depan dan bagian belakang, setelah dianalisa ternyata masih cukup lah. Tidak harus turun mesin karena memang kondisi oli juga masih normal gitu ya. Normal. Maksudnya nggak ngeslak. Nggak ngeslak gitu kan. Ya. Mungkin hanya masalah pemakaian ya. Nah, itu berapa biayanya Mas untuk penggantian ini? Kalau biaya kalau yang depan ya Pak ya. Misalnya yang depan itu termasuk jasa dan alat. Jasa dan tak tanya dulu. Iya. Mana sih Mas? Lanjut aja langsung ya. 1, 2, 3, action. Nah kalau untuk jasa rata-rata ya Pak, saya ambil rata-rata aja. Yang bagian depan sekalian cover timing, sekalian spare part. Jasa sama spare partnya itu sekitar 600-an. 600-700-an. Oke. Nah kalau yang belakang dia jasanya apa? Sekitar 600 sampai 800-an. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Kenapa lebih mahal Mas? Spare partnya.
Apa penyebabnya lebih mahal? Apa bagian yang banyak dibongkar, ya, banyak yang bongkar, turun transmisi. Oh, iya, betul ya. Karena kalau penggantian yang depan itu sebenarnya gampang, Pak. Sebenarnya gampang. Cuma lepas puli, pasang lagi, pasang pulinya. Wajar lah ya. Ya, wajar. Lebih murah yang depan daripada yang belakang. Kecuali biasanya kalau yang depan itu disertakan dengan cover timingnya yang rembes. Oh. Jadi sekalian ganti seal crankshaft yang depan. Oh, gitu. Nah, kalau yang belakang kan pembongkarannya banyak. Iya. Cuma penggantian ini aja. Padahal kecil ya? Ya. Padahal kecil tapi bongkarnya banyak. Bongkarnya banyak. Oke. Tergantung dari harganya. Kalau seal crankshaftnya sama jasanya yang belakang itu 1.300.000. Itu barangnya asli Mas yang dipakai? Ya. Oke, baik. Untuk waktu pekerjaan berapa lama untuk mengganti ini? Waktu pekerjaan kalau yang depan kalau yang depan kan sama ini apa ya? Lem ulang cover timing. Oh ya. Nah, itu 1 harian. Supaya sealnya yang kayak begini dia kering maksimal. Oh, jadi nggak langsung pasang aja gitu ya? Ya, karena nunggu sampai kering baru diisi oli lagi. Oh. Kalau yang belakang juga 1 harian. Jadi pada saat kita mengganti seal ini, kita harus turun oli? Oli di tap? Enggak? Iya, di tap. Di tap? Oh, oke. Baik, Mas Nova, ya, Pak. Bisa dikasih tips buat kawan-kawan tentang seal ini? Yang pasti perawatan mesin aja, Pak. Perawatan mesin? Karena jangka waktu penggantian ini tidak termasuk di servis berkala. Oh. Jadi rata-rata bocor ini karena usia. Kemudian dari kondisi mesin yang saya sampaikan tadi karena ngeselak tadi, Pak. Oke. Nah, jadi kalau perawatan mesin, perawatan sering servis, rutin penggantian oli, insya Allah nggak bakalan berlumpur mesinnya, Pak. Oke. Jadi mencegah ini bocor juga. Biar lebih awet lah ya, yang berhubungan dengan seal. Kecuali memang sudah jatuh pada waktu pemakaian ya. Mungkin sudah kan 10 tahun, 12 tahun ya. Iya. Oke. Baik, mungkin tambahan dari saya mungkin juga sering-sering melihat oli di bawah ya, di garasi gitu ya. Atau mungkin belum parah sampai netes. Oke. Tapi dia sebenarnya sudah bocor, cuma karena sering dipakai, kena angin, akhirnya kena pasir, debu ya, nempel ya. Nempel. Oke. Jadi nggak kelihatan kalau bocor. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova atas informasinya dan berbagi ilmu buat Sobat APedia. Siap, sama-sama Pak. Semoga membantu. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa komentar di APedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.